Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayura Anggraini dengan nomor NIM 2042301009. Saya dari kelas 4D, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih SD atau MI. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran yaitu mata pelajaran fikih Madrasah Ibtidaiyah untuk kelas 6 semester 1. Nah, adapun judul materinya yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, apakah anak-anak ibu tahu apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram? Nah, baik, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang makanan halal. Nah, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh agama Islam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, makanan halal ini istilahnya itu dengan thayyib atau makanan yang baik. Makanan baik yaitu makanan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam dan bisa manfaatnya sangat baik bagi tubuh manusia. Nah, adapun yang kedua yaitu hukum-hukum makanan halal. Hukum makanan halal adalah wajib. Nah, dalam kategori makanan halal itu ada 4 hukum. Yang pertama ada halal, haram, ada sabuhat, dan ada makruh. Nah, yang pertama itu ada halal. Halal adalah makanan yang sangat dianjurkan dan wajib dimakan oleh umat agama Islam. Halal ini berarti baik. Nah, yang kedua yaitu ada haram. Haram berarti larangan atau tidak boleh atau tidak ada perintah dalam umat Islam, dalam agama Islam. Nah, yang ketiga ada sabahat. Sabahat adalah yang masih diragukan apakah makanan ini halal atau haram. Nah, jadi sebaiknya kita tidak makan karena sabahat ini belum tentu halal, belum tentu haram pada makanan tersebut. Nah, yang keempat ada makruh. Makruhnya ini sebaiknya kita hindar karena bisa menyebabkan atau mengakibatkan dari mengkonsumsi makanan tersebut bisa sakit perut, demam, dan sebagainya. Untuk karena itu lebih untuk tidak kita makan atau tidak kita konsumsi. Nah, adapun macam-macam atau contoh-contoh makanan halal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, yang pertama ada ikan, ayam, dan hewan-hewani jenis lainnya atau juga belalang. Nah, yang kedua ada buah-buahan, buah-buah yang segar, tidak busuk ya. Nah, yang ketiga ada sayur-sayuran dan tidak busuk juga. Jadi yang kita makan yang halal itu sayuran yang masih segar. Nah, adapun materinya yang ketiga itu ada manfaat makanan halal. Yang pertama itu terhindar dari murkanya Allah. Ketika kita meninggalkan larangannya, maka kita akan mendapatkan pahala terhindar dari murkanya Allah. Nah, yang kedua ada tubuh kita akan selalu sehat. Kita mengkonsumsi makanan yang halal atau makanan thayyib yang baik, kita akan
membuat tubuh kita lebih sehat, lebih tenaganya lebih bagus, lebih bervitamin dan lainnya. Yang ketiga akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih, membuat tubuh kita lebih bersemangat, lebih sehat, hati kita lebih bersih, terhindar dari penyakit-penyakit yang ada, dan membuat badan kita lebih sehat, pikiran kita lebih bersih. Nah, adapun yang keempat itu akan diberi rezeki yang halal. Nah, kalau kita melaksanakan dengan yang halal itu akan menarik lebih banyak lagi rezeki yang halal. Jadi kalau kita meninggalkan yang haram itu berarti kita akan mendapatkan rezeki yang lebih halal atau lebih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu ada menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah usaha yang baik. Nah, kita dapat di umat Islam kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nah, kita juga bisa mengajak teman-teman kita untuk memberitahu bahwa makanan halal itu baik dikonsumsi, lebih baik dianjurkan oleh umat agama Islam. Kalau makanan haram lebih baik kita tinggalkan, kita hindari untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, adapun yang keempat itu hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, di sini yang pertama itu mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan halal terus-menerus itu manfaatnya itu bagi kesehatan kita dan bagi kesehatan jasmani, baik dari hati, pikiran, jasmani dari fisik dan lainnya. Nah, yang kedua itu supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita memakan makanan halal, menjalankan perintah yang baik, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi kita meninggalkan yang haram berarti meninggalkan yang dosa, atau yang haram berarti kita terhindar dari api neraka. Sebaliknya, jika kita memakan yang haram itu mendapat dosa, balasannya masuk api neraka. Yang terakhir itu ada makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik, selalu ingin berbuat baik, selalu berpikir yang baik, selalu aman, damai, karena kita sudah memakan makanan yang halal, tidak ragu-ragu lagi dan tidak curiga lagi bahwa makanan yang kita konsumsi itu makanan yang halal atau yang tidak halal atau yang haram. Nah, adapun yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang makanan haram. Ada yang tahu makanan haram itu apa? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Makanan haram adalah makan yang tidak dikonsumsi atau tidak diperintahkan untuk umat Islam. Nah, untuk Islam dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, konsumsi makanan haram mendatangkan kerugian bagi muslim di dunia dan di akhirat. Nah, berarti kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram berarti kita mendapat kerugian maupun di dunia dan di akhirat. Maksudnya yaitu ketika kita memakan makanan yang haram berarti itu kan mendapatkan dosa yaitu kalau di dunia mendapatkan kerugian. Kalau kerugian di dunia yaitu mendapatkan menjadi badan tidak sehat, pikiran tidak tenang, hati yang tidak bersih. Tapi kalau balasan di akhirat itu mendapatkan dosa, seperti mendapatkan siksaan api neraka, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu ada macam-macam makanan haram.
Nah, di sini ada terbagi dua, yaitu makanan haram karena zatnya dan yang kedua makanan haram karena cara memperolehnya. Yang pertama kita akan bahas tentang makanan haram karena zatnya. Di sini karena zatnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu dengan sendirinya atau seperti udah perintah sangat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa zatnya itu dengan sendirinya itu emang udah dari Al-Qur'an, dari perintah dari Rasulnya itu sudah haram kalau dimakan. Contohnya seperti daging babi, darah, hewan yang disembelih tanpa basmalah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada pula daging anjing. Nah, kalau kita mengkonsumsinya kita mendapatkan dosa dan membuat badan kita menjadi tidak sehat. Nah, yang kedua itu ada makan haram akibat proses pengolahannya. Contohnya mie goreng yang menggunakan minyak dan daging hewan babi atau makanan halal lainnya, tapi dimasak dari bekas minyak babi. Nah, itu kan merupakan mie goreng itu merupakan makanan halal, tapi proses pembuatan makan mie tersebut itu menggunakan yang haram seperti minyak babi, daging babi, ada olahan dari yang haram. Nah, itu sama dengan haram, membuat badan kita tidak sehat dan mendapatkan dosa. Nah, yang kedua itu ada haram karena cara memperolehnya. Nah, dari agama Islam juga banyak bahwa cara pendapatan untuk mendapatkan makanan yang halal itu ada juga cara memperoleh makanan yang haram. Nah, kalau makanan haram ini cara memperolehnya atau yang tidak halal. Contohnya seperti mencuri, merampok, ada juga korupsi dan lain sebagainya. Membuat makanan halal, misalnya kita memakan sebuah apel ini adalah makanan halal, termasuk makanan halal. Tapi cara kita mendapatkan buah apel ini dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, itu kan merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, misalnya dapat buah apel ini dengan cara uang yang korupsi, itu berarti haram, berarti apel tersebut hukumnya haram untuk dimakan, itu ya. Nah, yang terakhir itu ada akibat mengkonsumsi makanan haram. Nah, akibatnya banyak sekali. Di sini ada 4. Pertama itu ada terabaikan doa kita diabaikan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimasukkan ke dalam api neraka. Sama seperti tadi, bahwasannya kalau haram itu dosa, berarti kita ada tanggung jawab dan balasan di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga ada terkikisnya iman, membuat iman kita luntur atau berkurang, ketakwaan kita juga berkurang, malah mendapat dosa, kitanya mendapatkan dosa. Yang terakhir itu ada mengeraskan hati, membuat hati kita lebih keras, selalu ingin mendapatkan memperoleh jalan yang tidak baik seperti korupsi, selalu ingin mendapatkan hal-hal yang tidak baik, mengeraskan hati, pikiran, membuat hati kita tidak bersih, pikiran kita bersih, dan membuat hidup kita tidak nyaman dan damai dan tentram. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan atau perkataan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.